PDI Perjuangan meminta proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dilakukan secara teliti agar tidak ada celah yang dapat digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto lantas mengungkit undang-undang KPK yang dinilai justru membuat lembaga itu seolah punya kekuasaan yang teramat besar. Kondisi itu dinilai justru bisa dimanfaatkan oleh penguasa demi kepentingan politik pribadinya. Hasto pun menyinggung kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terlibat pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Ia juga menyinggung mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipenjara karena kasus korupsi, tapi didahului skandal kebocoran surat perintah penyidikan KPK. Diketahui, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberhentikan Antasari dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena kasus itu. Ia divonis 18 tahun penjara dalam kasus itu pada 11 Februari 2010. Sementara itu, Anas Urbaningrum telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung usai menjalani masa hukuman 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 2010 sampai 2012. Kasus Anas diduga syarat dengan muatan politis terkait persaingan pengaruh di internal Partai Demokrat antara dirinya dengan SBY. Terkait hal ini, Hasto mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak serta-merta dapat selesai hanya dengan membuat dan mengesahkan undang-undang. Padahal, Jokowi telah berulang kali mendorong agar pembahasan RUU perampasan aset ini dapat segera diselesaikan. Namun, PDI Perjuangan disebut akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU perampasan aset ini dibentuk. Sebelumnya, dorongan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan kembali muncul dalam wacana publik setelah Jokowi memberi pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataannya pada Kamis 13 April 2023, Jokowi menyinggung terkait proses penerbitan RUU ini yang tak kunjung rampung, padahal aturan tersebut dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jokowi menyebut telah menyampaikan ke DPR dan kementerian terkait untuk segera merampungkan prosesnya. Kemudian, ia akan menerbitkan surat presiden untuk pembahasan RUU menjadi UU.